Masih bersama saya di Banjarmasin Pos, Pitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Di sesi terakhir ini nanti akan kita ungkap sedikit sisi personal dari Dan Lanal, Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan, serta harapan beliau terhadap warga Kalimantan Selatan dan jajaran TNI AL di Kalimantan Selatan ini. Pak Dan Lanal, kalau tugas di tadi kalau nggak salah dari April ya Pak, maaf April 2023, boleh tahu nggak Pak kesan pertama ketika bertugas di wilayah Banjarmasin ini Pak? Mungkin ada pengalaman yang Bapak rasakan ketika pertama kali bertugas di Banjarmasin. Pokoknya begitu saya dapat skepnya itu bulan Februari Ya. buat skepnya. Waktu itu saya sedang berlayar di Papua. Kebetulan sebelum di sini saya jadi komandan KRI Karel Satsuitubun, kapal frigate buatan Belanda, cukup tua karena dia dibuat tahun 1967. Yang Ayani Class. Ayani Class sudah tahu. Yang terakhir itu kan 356 itu KST. Saya begitu dapat skep itu saya lagi di Papua bulan Februari sebenarnya, tapi karena saya baru berangkat belum diizinkan berangkat waktu itu, belum diizinkan ini untuk karena yang pertama waktu itu waktu pas ada kejadian itu Mas, penyanderaan itu penyanderaan pilot CR di awalnya ya, waktu itu ada itu, jadi akhirnya saya dapat perintah untuk operasi di sana. Jadi tidak bisa kami tinggalkan. Jadi begitu dapat skep itu kami langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok gitu? Karena saya dari sejak lulus Akademi Angkatan Laut saya belum pernah dinas di Pangkalan. Maksudnya saya belum punya pengalaman yang banyak di Pangkalan, di wilayah teritorial, di darat lah. Di darat ya. Sebenarnya kalau kita kan ada tugas di laut sama di darat. Saya belum pernah punya pengalaman, jadi makanya saya bilang innalillahi. Tapi alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah karena saya dapat tempatnya di Banjarmasin. Waktu itu kami belum, saya pernah kesini sebelumnya. Waktu saya jadi komandan KRI Fatahillah, saya pernah dari sini. Saya tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Belum COVID kok, belum COVID. Pokoknya belum ada COVID. Sebelum 2019 ya. Iya, belum COVID waktu itu. Masih boleh pesiar waktu itu. Saya sandar di sini, saya lihat masyarakatnya itu ya kota seribu sungai kan. Masyarakatnya beragam. Terus yang pasti agamis. Saya lihat masjid banyak. Kalau adzan tuh rame sekali. Berarti kan alhamdulillah karena kan saya di tempat yang tepat gitu, tempat yang tenang. Tempat yang adem lah. Gitu. Dan terbukti begitu bulan Maret saya datang, 28 Maret saya serah terima, terus ini itu dan sebagainya. 1 April saya mulai bertugas di sini. Kami maksudnya dengan keluarga itu menemukan tempat yang benar-benar adem, benar-benar nyaman, benar-benar tenang lah untuk bekerja, untuk bertugas, untuk bekerja sama dengan orang itu nyaman. Tidak ada hal-hal yang perlu saya khawatirkan di sini. Maksudnya ya tetap kita harus waspada, tapi segala sesuatunya itu seperti tadi saya bilang, kalau dikomunikasikan, diomongin, dibicarakan, pasti selesai, pasti ada solusi. Nah itu yang dirasakan yang saya dan keluarga saya rasakan di sini. Apapun, dengan siapapun, dengan anak buah, karena kan saya orang baru, anak buah saya di Lanal itu kan sudah puluhan tahun lah di sini. Saya ngomong gitu ya bisa diterima, tidak melulu dengan sikap militer yang kamu harus begini-begini. Kita komunikasi yang baik diterima. Dengan masyarakat juga begitu, dengan instansi samping juga begitu. Nah itu juga yang tadi saya sampaikan, saya tekankan berkali-kali sama Jalasena Lanal Banjarmasin yang di tempat-tempat jauh lah, yang di pos-pos itu, ngomong kalau ada apa-apa komunikasi,
sudah bukan zamannya lagi kita mentang-mentang, kita arogan dan lain sebagainya, bukan zamannya lagi. Kalau dulu memang sikap militer diperlukan, pendekatan seperti itu diperlukan. Kalau sekarang saya berkali-kali ngomong nggak perlu lagi. Kalau arogan dan sok-sokan itu malah lucu dan dijauhi masyarakat dan tidak dekat dengan masyarakat. Jadi komunikasi yang baik dengan berbagai macam. Kan kadang-kadang kita salaman itu kan udah komunikasi kan. Berarti kita membuka diri kan. Jadi kalau orang disalami nggak mau kan juga kadang-kadang sombong. Memang anak buah saya pun kalau ngelihat saya itu kewala sangat. Tapi bukan itu yang mau itu. Ya, memang modelnya begini, emang dari lahir sudah begini jadi ya. Jadi ya emang begini, tapi bukan itu yang ini yang perlu kita kenalkan. Saya juga berkali-kali menyampaikan ke prajurit-prajurit saya yang ujung tombak itu, saya bilang bukan sangarnya sekarang yang diminta itu. Justru kita harus bisa bekerja sama, berkomunikasi yang baik sehingga ketentraman, kedamaian di Kalimantan Selatan ini terjaga dengan baik. Mau agama apapun kan yang diajarkan kan pasti masalah ketentraman, masalah kedamaian. Nggak pernah kan ada yang mengajarkan masalah untuk berkonflik gitu, untuk konflik, untuk perang, untuk apa kan tidak pernah. Jadi agama apapun pasti mengajarkan gitu, dan itu saya temukan di sini. Masyarakatnya beragam, pendatang banyak, suku asli juga ada, tapi alhamdulillah di sini terjalin dengan baik. Ya, saya yakin pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Paman Birin, dengan pemerintah kota juga, dengan Pak Ibu Sina juga komunikasinya yang baik juga dengan masyarakat. Jadi stabilitas keamanan dan kedamaian di sini itu sangat bagus. Dan alhamdulillah selama berapa bulan ini? Bulan April, 6 bulan ya. 6 bulan di sini tuh damai, adem, tidak. Ya itu harapannya juga ke depan tahun pemilu itu juga belum. Tetap terjaga sampai tahun 2000. Saya pernah baca sejarah 1997 ya. Ada Jumat berdarah itu ya, kejadian itu. Yang di sini di Banjarmasin yang ada kuburan massal itu. Itu sangat membekas sekali. Saya yakin kita semua belajar dari situ kan. Dan jadi tidak ingin itu terjadi lagi. Itu benar, tidak ingin itu. Jadi menjaga emosi, menjaga komunikasi itu penting sekali. Dan alhamdulillah saya ditempatkan di Banjarmasin, di lingkungan agamis, di lingkungan orang-orang yang selalu mengedepankan komunikasi. Ya saya belajar. Jadi yang tadi pertama saya bilang innalillahi ternyata jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah karena memang itu yang saya temukan di sini. Damai sekali orangnya, tersenyum, dan ya itu dengan siapapun kita menjalin komunikasi yang baik. Baik, terakhir Pak, kami minta ada semacam closing statement nih, pesan bagi jajaran TNI AL dan juga bagi warga Kalimantan Selatan Pak, terkait dengan HUT TNI ini. Untuk cara saya pribadi ya, saya pribadi dan prajurit-prajurit Lanal Banjarmasin lah. Jadi ulang tahun ke-78 ini harus kita syukuri. Bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja profesional, bekerja dengan baik, jalin komunikasi dengan masyarakat yang baik, dengan cara apapun tapi yang baik. Terus tidak hanya berhenti sampai di situ, karena seperti yang tadi saya sampaikan yang pertama tadi, bahwa 78 tahun itu tidak berhenti di sini aja. 78 tahun itu angka untuk kita selalu melangkah, untuk kita lebih jauh lagi melangkah. Memang suatu saat bukan kita lagi yang menikmati ini, tapi kan anak cucu. Terus kemudian generasi ini harus kita berikan edukasi, berikan
pencerahan. Kalau kita tadi dari 97 kita belajar dari peristiwa itu ya, sekarang kita maknai kedamaian ini dengan bahwa ya emang ini yang diharapkan oleh semua pihak. Itu juga yang saya harapkan dari masyarakat, maksudnya rakyat Kalimantan Selatan, warga Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin dan dimanapun di wilayah Indonesia ini, bahwa kalau kita damai, kalau kita mau membuka komunikasi, insya Allah tidak ada satu permasalahan pun yang tidak bisa kita selesaikan. Insya Allah kalau kita mau membuka diri dengan siapapun, dengan tetap waspada loh, dengan tetap waspada, dengan kewaspadaan yang tinggi dan keterbukaan diri yang baik, insya Allah tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, termasuk dalam menyongsong pemilu. Kami TNI tetap netral, kami tidak akan memihak pada siapapun, tapi kami mengharapkan seluruh masyarakat itu mau menjaga diri, mau menjalin komunikasi yang baik, bahwa perbedaan itu adalah sudah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Kan di Al-Quran juga ada, bahwa kita berbangsa, bersuku-suku, berbeda-beda. Untuk apa? Untuk bisa beragam. Karena kalau kita beragam, kita bersatu, pasti tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi langkah kita. Tapi kalau kita bercerai-berai, kalau kita mengedepankan emosi dan egois, mengedepankan kepentingan pribadi, pasti kita akan hancur. Tapi dengan 78 tahun Indonesia sudah merdeka, 78 tahun usia TNI ini, harapannya masyarakat juga, anak buah kami juga saling membuka diri, saling berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang positif. Untuk apa? Untuk stabil, biar stabilitas keamanan di sini terjaga. Karena kalau aman, pasti pembangunan berjalan dengan baik, ya ujung-ujungnya pasti ekonomi juga baik. Itu yang jadi harapan saya pribadi. Ini juga yang saya tekankan kepada prajurit saya, dan ini juga yang kami minta kepada masyarakat. Mohon jangan dijauhi kami. Kami adalah bagian dari masyarakat, jadi mari kita berkomunikasi kalau ada sesuatu yang mengganjal. Demikian, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi cukup panjang dan banyak kisah, banyak harapan yang cukup bermakna bagi kita, bagi warga Kalimantan Selatan, dan harapannya tadi bahwa kita bisa menjaga diri, terus berkomunikasi sehingga semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.